Hello everyone, I'm Uncle Teno, welcome back. Well, it's really nice to see you guys all again here at the same channel, English Class. How are you guys doing today? Good? Good. Well guys, ini adalah video ke-9 dan jika di video ke-8 kemarin kita sudah bedah sebuah materi yang unik, yaitu waspada jebakan noun kata benda, maka lanjutannya di video ke-9 ini kita akan bedah hal unik lainnya, yaitu waspada jebakan adjektif kata sifat. Tonton terus video ini sampai selesai guys, karena seperti biasa di bagian akhir video ini kita akan backup dengan simulasi contoh-contoh soal terkait. Stay tune. Oke guys, sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa tujuan dari kita bedah materi di video ini adalah untuk memastikan bahwa Anda tidak terkecoh jika nanti di tes Anda disuguhkan dengan sebuah soal yang pilihannya seperti berikut ini. Ya, di situ ada pilihan A, danger, B, dangerous, C, dangerously, dan D, more dangerous. Sementara soal menuntut kita untuk harus memilih opsi jawaban adjektif murni sebagai jawaban yang benar. Sekali lagi guys, saya ingatkan bahwa 80-90% soal-soal tes bahasa Inggris khususnya TOEFL dan IELTS mostly dalam bentuk jebakan Batman. So, waspadalah. Well guys, agar kita tidak terkecoh dengan jenis tes yang membingungkan seperti ini nanti, maka khusus untuk adjektif kata sifat ini ada 5 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah definisi. Oke, ya, adjektif artinya kata sifat. Maknanya adalah sifat atau karakter dasar yang melekat pada subjek, baik seseorang maupun benda. Jadi sekali lagi, adjektif atau kata sifat adalah sifat yang melekat pada subject I, you, they, we, she, he, it. Definisi. Itu yang pertama. Next, berikutnya yang kedua adalah fungsi adjektif kata sifat dalam kalimat. Ini yang paling penting guys, yaitu apa? Fungsi dari adjektif adalah menerangkan noun kata benda. Jadi sekali lagi guys, harus dipahami bahwa dalam kalimat fungsi adjektif kata sifat adalah menerangkan noun, menerangkan kata benda. Noun benda di sini terbagi atas 2, yaitu orang, manusia, dan non manusia berupa hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Jadi, maknanya adalah kata sifat yang menerangkan manusia, seseorang, seorang gadis, seorang lelaki, John, Cindy, dan juga menerangkan benda lain selain manusia. Kucing itu, mobil itu, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, pastikan di soal agar Anda jawab benar. Di soal ada benda yang diiringi oleh adjektif, diterangkan oleh adjektif. Itu nomor 2. Next, kemudian yang ketiga, posisi adjektif di dalam kalimat. Karena dia berfungsi menerangkan benda, menerangkan orang dan juga non orang atau benda lain, maka posisinya ada 2. Yang pertama, bisa sebelum orang, dan yang kedua bisa setelah orang. Bisa sebelum benda yang diterangkan, bisa setelah benda yang diterangkan. Contoh, misalnya posisi adjektif setelah atau sebelum benda yang diterangkan. Susana is beautiful. Susana cantik. Jadi ada benda orang lebih dulu, yaitu Susana, baru adjektifnya yaitu cantik, beautiful. Jadi posisi beautiful di sini adjektif adalah sebelum Susana atau sebelum benda, sebelum noun. Susana is beautiful.
The car is very expensive. Mobil itu sangat mahal. The car-nya duluan, benda, ya, mobilnya itu duluan, baru kemudian sifat dari mobil itu yaitu mahal, expensive. The car is very expensive. The man is very strong. Lelaki itu sangat kuat. The man duluan, benda orang, baru kemudian diikuti dengan adjektif yang menerangkannya, yaitu sifatnya kuat, karakternya kuat. Susanna is beautiful. The car is very expensive. The man is very strong. Posisi pertama. Posisi kedua adalah bisa jadi adjektif sebelum benda. Jadi adjektif dulu, baru menerangkan benda. Misalnya, a beautiful girl. Seorang gadis yang cantik. Jadi beautiful duluan, cantiknya duluan, sifatnya duluan, baru girlnya, baru gadisnya, benda orangnya duluan. An expensive car. Sebuah mobil yang mahal. Jadi di sini expensive-nya duluan, baru kemudian car-nya. A strong man. Jadi strong-nya duluan, sifat kuatnya duluan, baru lelaki orangnya mengikuti. Jadi sekali lagi pastikan di kalimat nanti posisinya ada dua guys ya, yaitu bisa adjektif itu setelah benda yang diterangkan, juga sebelum benda yang diterangkan. Sekarang kita menuju ke empat. Oke guys, yang keempat ini akan sangat membantu sekali buat Anda yang mungkin di penjelasan pertama, kedua, ketiga tadi agak sedikit bingung. Ya, ini jalan pintas untuk Anda bisa jawab sekaligus bisa mengalahkan soal. Yaitu apa? Pastikan guys bahwa salah satu ciri dari adjektif itu adalah wajib ada to be sebagai penerang atau pemberi keterangan. To be bisa to be present am is are, bisa to be past was were, bisa to be dengan kata be, tulisannya be itu sendiri. Jadi kalau Anda lihat di soal, tiba-tiba soal itu redaksinya ada to be am is are, was were dan be, pastikan Anda dituntut mencari jawaban yang benar adalah adjektif, opsi adjektif, opsi kata sifat. Contoh misalnya tadi ya, Susanna is very beautiful. Jadi ada kata is di sini, ada kata is di sini. Kemudian he was rich. Ini berarti masa lampau karena ada was. Dulunya dia adalah kaya, berarti konteksnya sekarang dia sudah jatuh miskin. He was rich. Jadi ada was masa lampau, dia dulunya kaya, sekarang mungkin sudah jatuh miskin. Ada to be was. Kemudian yang menggunakan be ya, itu biasanya diikuti dengan models. Nanti khusus untuk pembahasan models kita akan buatkan video khusus. Misalnya, the man can be strong, but bla bla bla. Lelaki itu ya bisa saja kuat dia, tetapi bla bla bla. Jadi can be strong, ada be di situ. Pastikan setelah be, lalu kemudian tadi ada the man, benda orang yang dijelaskan, pastikan setelah be harus ada adjektif. Jadi buat you guys yang ingin jalan pintas ya, pastikan di soal itu harus ada to be ya, am is are, was were, atau be itu sendiri. Itu yang keempat. Kita akan menuju ke yang kelima, yang menurut saya ini yang jauh lebih dan paling rumit. Let's check it out. Next, yang terakhir, yang kelima, dan mungkin ini yang lebih membingungkan ya, khususnya buat you guys pemula, tapi jangan khawatir. Yaitu apa? Ciri khas dari adjektif di opsi jawaban. Maksudnya adalah, uncle, dari mana saya tahu bahwa di antara opsi jawaban itu adalah adjektif, sehingga saya harus pilih itu sebagai jawaban yang benar sesuai dengan tuntutan soal. Jadi di sini kita berbicara ciri-ciri adjektif kata sifat. Nah, di sini kata sifat biasanya ditandai dengan akhiran atau ada akhiran tertentu yang menunjukkan bahwa kata itu adalah kata sifat. Seperti yang tergambar di tabel berikut ini. Jadi pastikan di situ guys ya, saya pandu dari sini. Kalau ada akhiran
ent, ent, ada akhiran ant, ant, ada akhiran full, ada akhiran ik, ic, ada akhiran lash, lass, ada akhiran if, ife, ada akhiran ous, ous, ada akhiran al, ada akhiran able, dan ada akhiran ible, ible. Pastikan itu adalah adjektif, itu adalah kata sifat. Perhatikan contoh katanya sebagai berikut. Rank. Jadi di situ kita perhatikan akhiran ant, misalnya excellent. Akhiran ant, important, penting. Excellent di atas tadi hebat. Kemudian akhiran full, careful, hati-hati. Atau beautiful juga bisa, cantik. Kemudian akhiran ik, economic. Akhiran lash, carelash. Akhiran if, expensive, mahal. Akhiran os, misalnya dangerous, berbahaya. Akhiran al, natural, alami. Akhiran able, capable. Akhiran able, possible. Jadi guys, sekali lagi jika Anda melihat kata di opsi jawaban ada akhiran-akhiran tersebut, lalu Anda sesuai soal dituntut untuk harus memilih adjektif sebagai jawaban yang benar, pastikan ada akhiran-akhiran seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, maksud saya, Anda wajib kudu harus menghafal. Oke guys, itulah tadi 5 hal yang harus kita kuatkan untuk bisa menjawab soal-soal terkait dengan adjektif di tes bahasa Inggris. Nah, seperti yang saya sebutkan semula di awal, bahwa berikutnya mari kita bedah simulasi soal terkait untuk lebih menambah pemahaman kita tentang adjektif ini. Let's check it out. Demikianlah video kita kali ini ya, tentang waspada jebakan adjektif. Semoga bermanfaat. Saya pastikan channel ini channel yang sangat bermanfaat sekali buat you guys, khususnya para pemula dan you guys yang mungkin punya paradigma bahwa saya hanya akan bisa mengerjakan soal tes bahasa Inggris kalau saya bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di channel ini kita akan menghapus paradigma itu, bahwa sekalipun Anda tidak mengerti terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ada tips yang siap saya bagi. Anda tetap bisa jawab benar dan bisa mengalahkan waktu. Thank you very much for watching. I'm Uncle Tony. Have a good